warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum saya memulai memberikan materi mengenai hukum, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu bahwa nama panjang saya Nining Yurista Prawitasari, bisa dipanggil oleh kalian semua dengan nama depan ya, Nining, Ibu Nining. Kemudian sebelum saya masuk ke dalam mengenal lebih jauh apa itu hukum, kemudian lebih jauh tentang hukum itu seperti apa, saya ingin menginstruksikan kepada kalian semua. Pada saat saya mengajarkan, pada saat saya memberikan ilustrasi, agar kalian resapi, kalian pahami, kalian rasakan bahwa bagaimana hal itu terjadi. Jadi sebelum saya mengulas lebih jauh apa itu hukum, kalian harus merasakan, kemudian meresapi setiap kata demi kata apa yang saya ucapkan. Jadi jika saya ilustrasikan, kalian akan merasakannya bahwa ilustrasi itu bagaimana jika terjadi. Oke, saya mulai definisi mengenai hukum. Kita mendefinisikan secara universal dulu ya. Apa itu hukum? Hukum itu merupakan suatu peraturan yang berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Kemudian peraturan tersebut dibuat oleh siapa? Oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang dan atau kepala suku adat, jika memang peraturan itu bukan sifatnya tertulis. Jika hukum itu sifatnya tertulis, maka dibuat oleh pemerintah dan atau pejabat yang berwenang. Maka jika peraturan itu tidak tertulis, dibuat oleh kepala suku atau adat. Lalu kemudian jika hukum itu berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, lalu siapa yang membuatnya sudah dijabarkan. Sekarang apa sifat hukum itu? Nah, sifat hukum ini adalah memaksa. Memaksa kepada seperangkat manusia yang mendiami suatu kawasan tersebut, misalkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlaku hukum di negara Indonesia itu seperti itu, maka itu bersifat memaksa, tidak memandang siapapun itu, tidak memandang subjek hukum siapapun itu. Setelah melihat sifat hukum memaksa, bagaimana jika ada seseorang yang melanggar suatu peraturan tersebut? Karena sifatnya sudah memaksa, maka kemudian ada seseorang yang melanggar. Maka ketika melanggar akan adanya punishment atau sanksi. Sanksi tersebut berupa bermacam-macam. Sanksi pidana, sanksi perdata, hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, kurungan, denda, dan lain sebagainya. Lalu apa tujuan hukum? Hukum itu dibentuk tujuannya untuk apa? Saya akan mengilustrasikan bahwa tujuan hukum itu dibentuk untuk apa dan tujuannya kepada siapa, agar yang merasakannya yaitu masyarakat dan lingkungan sekitar merasakan hukum itu harus bagaimana. Saya akan mengilustrasikan melalui benda ya. Di belakang ini saya akan mengambil suatu patung Dewi Keadilan atau Demis. Kita lihat bersama bahwa di sini ada patung Dewi Demis atau Dewi Keadilan. Patung yang memakai kostum sangat sederhana. Kemudian di lengan kiri sini, di tangan kiri ada benda yaitu pedang. Kemudian di sebelah kanan membawa timbangan. Keadaan Dewi Demis atau Dewi Keadilan ini ditutup matanya oleh kain. Sekarang coba kalian ilustrasikan mengapa hukum dengan benda Dewi Keadilan ini, mengapa diilustrasikan dengan benda ini. Kita akan menjabarkan satu-satu ya. Apa makna dari patung ini? Kenapa diilustrasikan dengan patung Dewi Keadilan? Yang pertama,
Dengan adanya hukum yang tadi saya sudah jabarkan, yaitu suatu peraturan yang berbentuk tertulis atau tidak tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan atau ketua adat setempat, kemudian bersifat memaksa, yang mana jika dilanggar akan mendapatkan sanksi bagi yang melanggarnya. Lalu apa tujuan hukum? Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, kemanfaatan. Dari sisi adil, di sini ada timbangan. Kalian coba resapi ya. Ini gambar timbangan. Ini ada 2. Hukum itu harus adil. Tujuannya adalah bersifat keadilan. Harus adil bagi masyarakat. Tidak boleh berat sebelah. Di sini ada timbangan kanan dan kiri. Nanti akan saya ilustrasikan dengan kehidupan sehari-hari bagaimana. Lalu di sini ada pedang. Hukum tidak boleh runcing di bawah, kemudian tumpul ke atas. Apa maknanya? Jangan sampai hukum itu diberlakukan kepada orang-orang yang memiliki keadaan di bawah rata-rata, yaitu kesulitan. Orang-orang miskin, kemudian orang-orang miskin tersebut jika melakukan kesalahan dia mendapatkan hukuman yang berat. Lalu jika strata orang itu di atas atau kaya, kemudian hukum itu tumpul, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh sebagai keterbalikan dari ini. Hukum itu harus adil seperti timbangan. Tidak boleh tajamnya ke bawah kemudian tumpulnya ke atas. Seperti itu. Saya ilustrasikan ya dengan kehidupan sehari-hari. Dari kehidupan sehari-hari. Ketika kalian merasakan bahwa adanya korupsi, itu kan merupakan suatu pelanggaran yang mana merugikan masyarakat dan negara, mengambil uang rakyat. Coba kalian ilustrasikan ketika kalian melakukan korupsi dalam arti secara luas. Kita berbicara bukan dari negara, tapi kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri, bahwa ini loh yang namanya korupsi. Kalian ilustrasikan mengambil uang yang bukan hak kalian, lalu mempergunakan uang tersebut untuk kesenangan kalian sendiri. Contoh, dari beberapa audiens atau kalian ini sebagai mahasiswa, ada yang pernah berbohong kepada orang tuanya, yaitu pada saat kalian meminta uang atau biaya untuk menebus buku di sekolah pada saat SMA mungkin, yang memang harganya hanya 200.000, terus kalian minta orang tua menjadi 300.000. Di sini kalian sudah melakukan suatu pelanggaran, walaupun dari sisi secara kehidupan sehari-hari ya, bukan kita bersinggungan kepada negara, tapi kepada orang tua kalian sendiri. Pada saat kalian membuat manipulasi dari harga 200 menjadi 100.000, kalian sudah membohongi, sudah tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Itu sama aja korupsi. Korupsi dalam arti kata secara bukan dalam undang-undang ya, bukan undang-undang tipikor tindak pidana korupsi, tapi korupsi dari lingkungan sehari-hari. Nah, dengan kalian menerapkan hal tersebut, hal yang salah kemudian dilakukan berulang-ulang, jangan sampai hal ini bisa diteruskan ke kehidupan yang lebih tarafnya tinggi lagi. Mungkin pada saat nanti kalian bekerja, kalian memanipulasi keuangan negara dan lain sebagainya. Ini patut dihindari. Maka daripada itu, kalian harus mengilustrasikan jika kalian melakukan hal tersebut, berarti kalian sudah melanggar suatu hukum, suatu peraturan. Dan ketika melanggar, kalian harus memikirkan nanti jika saya melanggar bahwa saya akan kena
punishment atau hukuman. Gimana ya kalau misalnya kena pidana seumur hidup atau pidana mati? Ketika saya melakukan suatu kesalahan, terus saya harus merasakan sanksi tersebut. Lalu gimana cara untuk tidak berbuat hal tersebut? Ya, sedari sekarang tujuan kalian itu kuliah di Fakultas Hukum, ya harus menegakkan keadilan, harus menegakkan sesuatu yang sebenarnya. Jangan melakukan suatu manipulasi yang tidak sebagaimana mestinya yang sudah diatur oleh dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Kalian harus memikirkan ke depannya, jika melakukan kesalahan tersebut, adakah sanksi yang akan dirasakan oleh kalian sendiri. Dan itu ilustrasi yang harus kalian rasakan, walaupun belum terjadi. Kalian harus merasakan bagaimana jika suatu punishment itu terjadi pada diri kalian, lalu akibatnya menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain atau tidak. Jadi, saya memberikan motivasi kepada kalian yang sudah masuk ke dunia hukum ini, khususnya bagi mahasiswa, calon mahasiswa baru ini, di semester 1, semester pertama ini, yang sudah mengenal hukum baru sedikit ya, intinya baru secara general saja. Kalian harus bisa membayangkan bagaimana jika kalian masuk ke Fakultas Hukum ini harus menerapkan suatu peraturan yang sudah dibentuk tersebut, baik dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat, ataupun negara. Jangan sampai menimbulkan suatu akibat-akibat yang dilanggar, lalu kemudian kalian merasakan punishment atau sanksi tersebut. Maka dari itu, saya berpesan kepada kalian harus mengimplementasikan suatu peraturan yang sudah dibentuk oleh pemerintah dan atau ketua adat setempat, sebagaimana definisi hukum yang telah saya jabarkan tadi. Hilangkan manipulasi-manipulasi, korupsi, dan lain sebagainya. Dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi di Indonesia. Dan kalian sebagai generasi penerus bangsa harus menerapkan atau mengimplementasikan hal-hal yang baik. Jangan sampai melanggar segala sesuatu yang sudah diatur. Nah, itu sekian dari saya ya mengenai apa definisi hukum, kemudian tujuan hukum, dan kalian harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.